Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sifat-sifat Allah itu, yang dimana mencakup sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Tapi tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan melalui pandangan ahli ilmu dan disiplin ilmu. Yang pertama, sifat-sifat Allah. Apa sih sifat-sifat Allah itu? Jadi sifat Allah itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan tanda kesempurnaannya. Mempelajari sifat Allah ini akan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, membentuk akhlak mulia, menjawab pertanyaan hidup kita, dan menjadi muslim yang kafah. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa memahami dunia ini melalui sifat-sifat Allah? Yang pertama, dengan mempelajari 99 nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Yang kedua, merefleksi kehidupan dan alam. Merefleksi kehidupan dan alam semesta dan segala keteraturannya adalah bukti nyata dari sifat-sifat Allah. Yang ketiga, keadilan dan kasih sayang dalam kehidupan. Yang keempat, merenungkan tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menjadi khalifah di bumi, sebagai pemelihara dan pengelola yang baik. Yang kelima, mengaplikasikan sifat Allah dalam kehidupan. Mencontoh sifat-sifat Allah seperti memaafkan atau al-afu dan berbagi atau ar-razaq. Yang keenam, mendekatkan diri melalui zikir dan doa. Zikir dan doa adalah cara untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Penjelasan pandangan Imam Al-Ghazali dalam sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Al-Ghazali dalam karyanya Tahafut Al-Falasifah menjelaskan bahwa sifat wajib Allah adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin terpisah darinya. Sifat ini meliputi sifat hidup, ilmu, kehendak, dan kekuasaan. Menurut Al-Ghazali, sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah dan menjadi dasar bagi keyakinan bahwa Allah tidak mungkin memiliki kekurangan. Menurut beliau, menghayati sifat wajib Allah membawa seseorang pada kedekatan spiritual yang kuat. Ini mengarahkan hidup kita kepada Allah dengan penuh ketundukan, kerendahan hati, dan keikhlasan. Seseorang yang memahami sifat Allah akan menjalani hidupnya dengan rasa syukur, ikhlas, dan penuh tawakal, serta selalu berusaha untuk berperilaku sesuai dengan ajarannya. Pemahaman ini mendorong manusia untuk hidup lebih tenang, tulus dalam beramal, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam hidup. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali mengenai sifat mustahil Allah, sifat mustahil Allah berfungsi sebagai tolak ukur untuk membedakan sifat-sifat yang layak dan tidak layak bagi Allah. Dengan memahami sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita semakin mendekatkan diri pada pemahaman yang benar tentang keagungan dan kesempurnaannya. Bagi Imam Al-Ghazali, penghayatan sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah cara untuk menjaga kemurnian tauhid dan mengokohkan keimanan. Dengan memahami sifat mustahil Allah, seseorang akan terhindar dari kesalahan dalam memahami Allah dan terjaga dari berbagai penyimpangan akidah. Penghayatan ini juga membantu seseorang menjalani hidup dengan sikap ikhlas, tawakal, dan ketenangan, serta selalu mengutamakan pengabdian kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Selanjutnya, penjelasan tentang sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah menurut pandangan Al-Maturidi. Menurut beliau, tentang sifat wajib Allah memberikan keseimbangan antara keyakinan akan kesempurnaan Allah dan pemahaman yang rasional. Beliau berhasil merumuskan sebuah pandangan yang dapat diterima oleh banyak kalangan. Menurut pandangan Al-Maturidi tentang cara menghayati sifat wajib Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akal sebagai alat. Menggunakan akal untuk memahami keberadaan dan kesempurnaan Allah. Yang kedua, pengamalan alam. Merenungkan alam sebagai cerminan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, keyakinan yang kokoh. Memiliki keyakinan kuat pada sifat wajib Allah. Yang keempat, tanpa penyerupaan, memahami sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan yang kelima, akhlak yang baik, meneladani sifat-sifat Allah dalam perilaku sehari-hari. Pandangan Al-Maturidi tentang sifat mustahil Allah. Beliau menekankan pentingnya menjaga kemurnian akidah dengan menolak segala sifat yang dianggap mustahil bagi Allah. Pandangan beliau ini bertujuan untuk menegaskan keesaan dan kesempurnaan Allah. Dengan demikian, beliau mengajarkan kita untuk selalu berpegang pada keyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Menurut beliau, kita bisa menghayati sifat mustahil ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, memahami konsep mustahil, memahami bahwa sifat mustahil itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memahami sifat wajib, mempelajari sifat wajib untuk memahami mustahil. Yang ketiga, renungan kesempurnaan, merenungkan sifat sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keyakinan teguh, yakin bahwa sifat mustahil menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melindungi iman,
menjaga akidah dari pemahaman yang keliru. Selanjutnya pembahasan tentang pandangan dari Ibnu Taimiyah tentang sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Menurut pandangan beliau tentang sifat wajib Allah, menekankan pada pentingnya menerima semua sifat Allah sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan perubahan atau penafsiran yang berlebihan. Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah mengajak kita untuk beriman kepada Allah dengan segenap hati, menerima segala sifatnya sebagaimana yang telah Allah jelaskan, dan menjauhi segala bentuk penyimpangan dalam akidah. Beliau mengajarkan bahwa penghayatan sifat wajib Allah tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan. Penghayatan ini memperkuat hubungan hamba dengan Allah, serta menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan, keyakinan, dan komitmen kepada ajaran Islam. Bagi beliau, dengan memahami sifat-sifat Allah, seorang muslim dapat menjalani hidupnya dengan lebih baik, senantiasa berpegang pada prinsip tauhid, dan menjadikan Allah sebagai pusat tujuan hidupnya. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah mengenai sifat mustahil Allah, beliau menyatakan bahwa sifat mustahil Allah ialah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, seperti kebodohan, ketidakberdayaan, dan ketidakadilan. Dalam pandangannya, setiap sifat mustahil ini bertentangan dengan keesaan dan kesempurnaan Allah. Oleh karena itu, memahami sifat-sifat mustahil ini penting untuk menjaga akidah dari kesalahan yang dapat mengarah pada syirik atau pemahaman yang salah tentang Allah. Menurut beliau, memahami sifat mustahil Allah bukan hanya sebuah konsep teologis, tetapi juga pedoman yang mempengaruhi perilaku seorang muslim sehari-hari. Penghayatan ini akan memperkuat iman, memurnikan tauhid, menumbuhkan tawakal, dan membimbing seorang untuk beribadah dengan lebih ikhlas. Bagi beliau, pemahaman ini membantu seorang muslim untuk senantiasa tunduk kepada Allah, menerima segala ketentuannya, dan menjalani hidup dengan kesabaran dan rasa syukur. Selanjutnya pembahasan tentang sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah dalam berbagai disiplin ilmu. Yang pertama, dalam disiplin ilmu teologi Islam. Sifat wajib Allah adalah sifat yang secara mutlak harus ada pada Allah. Sifat ini menggambarkan kesempurnaan dan keagungan Allah yang berbeda dari segala makhluk. Terdapat 20 sifat wajib bagi Allah yang umum diajarkan dalam teologi Islam, terutama dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sifat wajib Allah adalah sifat kesempurnaan yang mutlak ada pada Allah dan menegaskan keesaan, kekuasaan, dan serta kebesarannya. Dengan mengenal sifat-sifat ini, umat Islam diajak untuk memahami betapa agung dan berbedanya Allah dari segala ciptaannya. Agama menghayati sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari berarti memahami dan meyakini bahwa Allah Maha Sempurna dan bebas dari segala kekurangan. Kesadaran ini mendorong kita untuk semakin yakin kepada Allah, memperbaiki akhlak, dan menjalani hidup dengan penuh ketundukan. Selanjutnya, menurut disiplin ilmu dalam psikologi, sifat wajib Allah ini lebih dipahami melalui dampaknya terhadap psikologis individu. Keyakinan pada sifat ini memberikan ketenangan, stabilitas emosional, serta motivasi untuk pengembangan moral dan spiritual. Sifat wajib Allah dapat menanamkan kedamaian, mengurangi kecemasan eksistensial, dan memotivasi individu untuk menghadapi hidup dengan penuh optimisme, tanggung jawab, dan kepercayaan diri. Dalam disiplin ilmu psikologi, sifat mustahil Allah ini dipahami melalui dampaknya terhadap kesejahteraan mental dan emosional. Keyakinan ini memberikan rasa aman, menumbuhkan sikap tawakal, memperkuat moralitas, dan mengurangi kecemasan eksistensial. Penghayatan sifat mustahil Allah dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif psikologi ini dapat membantu individu untuk yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan keamanan emosional. Yang kedua, mendorong penerimaan terhadap ketidakpastian. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur dan optimisme. Yang keempat, meningkatkan empati dan kasih sayang terhadap sesama. Yang kelima, memperkuat ketahanan mental. Dalam disiplin ilmu sosiologi, sifat wajib Allah yang mencakup sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah seperti Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan lain-lain dapat dipahami dari segi pengaruhnya terhadap masyarakat, interaksi sosial, dan nilai-nilai yang berkembang di dalam suatu komunitas. Dalam disiplin ilmu sosiologi, sifat mustahil Allah itu merujuk pada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, seperti melakukan ketidakadilan, kebodohan, atau kelemahan. Pemahaman sifat-sifat mustahil ini berperan penting dalam membentuk norma, nilai, dan perilaku sosial dalam masyarakat. Di dalam perspektif sosiologi, sifat mustahil ini bisa dipahami sebagai konsep yang membentuk pandangan dunia dan pola perilaku sosial umat beragama. Keyakinan bahwa Allah bebas dari sifat-sifat lemah atau cacat memperkuat nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat,